Selamat malam, perkenalkan nama saya Sri Satina, saya mahasiswa Sistem Informasi dari UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan membuat tugas 2, praktik pemrograman berbasis perangkat bergerak. Adapun soalnya yaitu sebagai berikut. Membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online. Dari sini, alamat ini linknya, dan membuat tampilan aplikasi sederhana. Jadi tampilannya nanti akan memuat atribut time sama temperatur, dan desain tampilannya agar mudah dibaca seperti list atau tabel. Nantinya saya akan membuat seperti tabel. Oke, sebelumnya saya sudah mencoba membuat program tersebut atau proyek tersebut. Jadi fix kodenya saya copy langsung ke lembar jawaban ini, dan nantinya akan saya copy ke file yang baru untuk dicoba, dan nantinya akan saya jelaskan. Pertama saya buat dulu foldernya. Saya membuat folder cuaca terlebih dahulu, lalu saya akan membuka VS Code. Saya menggunakan VS Code. Setelah itu saya lanjutkan langsung ke terminal terlebih dahulu untuk memastikan Node, npm, sama tsc-nya sudah terinstall atau belum. Oke. Oke, untuk Node, npm, sama tsc-nya sudah terinstall. Terlihat versinya. Setelah itu menginstal Ionic. Oke, untuk Ionic-nya sudah terinstall. Kita cek versinya. Oke, ini adalah versi Ionic yang akan saya gunakan nanti. Selanjutnya kita akan menjalankan Ionic-nya. Ionic Star. Nama projectnya akan saya buat cuaca_JKT. Kita membuat link terlebih dahulu dengan type view. Ini akan cukup memakan waktu, jadi tunggu saja. Oke, di sini ada pilihan yes or no untuk membuat akun Ionic. Di sini saya no aja, karena saya tidak ingin membuat akunnya. Di sini file projectnya sudah terbuat, dapat dilihat di sini. Di Jakarta, di sini ada beberapa file ya, ada banyak. Nanti yang akan kita gunakan ada hanya satu file aja. Setelah itu kita masuk terlebih dahulu ke projectnya. Jadi nama projectnya cuaca_JKT. Oke, kita sudah masuk. Setelah itu kita install Axios di dalam projectnya. Kita menginstal Axios ini nantinya untuk mengambil API. Jadi saat mengambil API ini kita menggunakan Axios agar lebih mudah. Oke, Axiosnya sudah terinstall. Setelah itu kita masuk ke sini, src views homepage.
Ini adalah tampilan defaultnya dari Ionic. Tadi saat menjalankan, jadi kita langsung mendapatkan file dan kode program yang default yang bisa kita ubah. Namun sebelumnya saya sudah buat, jadi langsung saya hapus saja. Oke, saya akan langsung mengcopy. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode programnya. Template ini adalah halaman utama dari Ionic. Itu memang sudah defaultnya dari Ionic. Kita menggunakan template seperti HTML ya. Kita menggunakan template Ionic ini untuk header. Header ini adalah tampilan yang paling atas di halaman. Nanti ini akan terisi oleh judul, yaitu Perkiraan Cuaca Jakarta dengan emojinya. Terus selanjutnya ada Ion Content. Nah, di sini sudah masuk ke konten ataupun tabel datanya nanti. Nah, di sini ada tombol untuk menampilkan data cuaca. Jadinya nanti jadi saya saat mengklik tombol tersebut, nantinya akan langsung memanggil fungsi fetch weather ini. Memanggil fungsi fetch weather. Memanggil fungsi fetch weather. Nantinya ini adalah teks yang akan berada di buttonnya. Jadi nama buttonnya nanti button lihat perkiraan cuaca. Jadi nanti langsung memanggil function fetch weather yang ada di script nanti. Selanjutnya ada loading spinner. Loading spinner ini tampilan yang akan user lihat saat menunggu datanya diambil dan disiapkan. Nah, ini adalah teks yang akan tampil nanti di bawah spinner. Jadi nanti ada seperti logo bulat yang seperti spinner berputar, dan di bawahnya ada teks mengambil data cuaca. Seperti itu. Oke. Setelah itu ada table. Dan di sini udah masuk ke bagian intinya. Bagian inti dari aplikasi ini. Pertama ada table. Ini nantinya seperti waktu, temperatur sama feeling itu nantinya akan ada di table ini. Ada 3 bagian. Nah, maksud dari table VF ini nantinya untuk menampilkan elemen atau data dari API yang diambil, seperti waktu dan suhu. Feeling ini nantinya saya buat sendiri. Feeling ini saya buat sendiri, bukan bawaan dari API-nya. Jadi yang bawaan dari API-nya itu hanya suhu dan waktu. Seperti itu. Jadi nanti di sini mulai tabelnya menampilkan data dari API yang diambil, yaitu waktu dan suhu. Seperti itu. Selanjutnya ada V4. V4 ini maksudnya itu untuk menampilkan data per jam, karena datanya hitungan per jam. Kita lihat di sini. Kita lihat data API-nya. Nah, ini adalah data API yang diberikan oleh dosen. Jadi ini datanya selalu update setiap jamnya. Ini seperti 00, 01, 02 sampai 23. Seperti jam pada umumnya. Dan ini adalah waktu currently ya, waktu yang saat ini, today gitu. Dan ini adalah elemen-elemen lainnya, dan temperaturnya ada di bawah, suhunya. Nah, seperti itu. Nah, nantinya V4 ini fungsinya itu menampilkan data per jamnya. Seperti yang tadi jam 1, jam 2 itu beda datanya. Jadi nanti ini akan ditampilkan di dalam tabel. Nah, nanti ini akan fungsi item time dan lain-lainnya nanti akan ada di script. Jadi nanti ini akan mengambil time dari data API-nya, temperaturnya akan diambil juga. Nah, untuk get emoji-nya ini nanti saya atur sendiri karena tidak ada di dalam data API-nya. Seperti itu. Oh sorry, get emoji-nya ini menyesuaikan suhu. Seperti misalnya nanti akan saya jelaskan di script ada. Kita lanjut ke script. Oke. Import Axios. Nah, di sini import Axios ini untuk mengambil data API menggunakan Axios yang tadi sudah diinstal. Nah, ini adalah beberapa komponen Ionic yang akan diimport ke dalam template. Seperti itu. Lalu di bagian setup ini, weather data ini berfungsi untuk menyimpan hasil cuaca dari API. Di sini saya sudah membuat catatannya, menyimpan cuaca dari API.
Yang disimpan adalah time dan temperatur. Time-nya berbentuk string dan temperaturnya berbentuk number formatnya. Setelah itu loading ini untuk mengontrol tampilan spinner loadingnya seperti itu. Terus untuk fetch weather-nya ini yang tadi dipanggil saat mengklik tombol tampilkan datanya itu menggunakan asynchronous. Nah, untuk loading value-nya ini menampilkan loading jika true. Jadi misalkan data API-nya ada, maka loadingnya akan ditampilkan. Jika data API-nya tidak ada, nanti loadingnya tidak akan ditampilkan. Nanti akan tampil yang lain, nanti yang akan kita bahas di bawah ini ada. Selanjutnya ada weather data.value. Ini fungsinya itu untuk mengosongkan data terlebih dahulu sebelum diisi dengan data API. Untuk di bagian tray ini, nah ini adalah link yang kita buka tadi ya, yang diberikan oleh dosen, data API-nya. Kita masukkan ke sini. Nah, nanti respons ini maksudnya nanti datanya itu diambil dari link ini menggunakan Axios seperti itu, menggunakan URL. Nah, untuk datanya ini, response.data ini untuk menyimpan hasil API-nya yang dimasukkan ke dalam data, variable data. Nah, selanjutnya ada variable times dan temps. Nah, ini disesuaikan oleh data API-nya ya, time dan temperatur per jamnya. Dan ini untuk memecah data waktu dan suhu. Jadinya nanti weather data value ini akan mengubah time-nya menjadi string, index temperaturnya menjadi number. Seperti itu. Ini dapat lihat di sini. Oke. Setelah itu ada catch error. Ini maksudnya adalah memberikan tampilan ketika sistem gagal mengambil data API-nya. Jadi nanti misalkan data API-nya gagal diambil atau hilang atau tidak ada, nanti akan tampil gagal mengambil data cuaca dan R. R ini maksudnya penyebabnya. Penyebabnya karena apa? Hilangkah atau gak ada data atau seperti hal-hal lainnya. Seperti itu. Nah, ini untuk pengaturan emoji. Ini untuk pengaturan emojinya saya atur sendiri agar lebih mudah dan lebih enak melihatnya, tampilnya agar lebih friendly. Nah, get emoji ini akan ditampilkan berdasarkan suhu. Jadi misalnya ini suhu di bawah 24 ke bawah itu nanti akan memunculkan atau menampilkan emoji ini seperti yaitu halnya dingin gitu ya. Untuk temperatur di atas 30 nantinya akan menampilkan data ini, emoji ini yang seperti panas atau gerah gitu. Nah, return ini senyum karena ini menampilkan temperatur dari 24 sampai 29 itu masih suhu yang normal, jadi nggak panas nggak dingin gitu, sesuai feeling lah. Nah, return ini nah ini fungsi-fungsi yang udah di set, yang udah dibuat di atas tadi, jadi nanti langsung dipanggil dengan return seperti itu. Nah, untuk lanjut ke style, saya menggunakan fontnya dari Google Font, maka dari itu saya mengimport URL-nya dan wajib menyertakan ini karena saya akan membuat semua font di halamannya itu Poppins, tidak terkecuali teks di tabel maupun di tombol dan di header itu sama. Nah, untuk entire table-nya ini saya memberi warna pada teksnya. Ini lebih terang. Ini bukan putih, tapi putih agak kekuningan seperti itu, dan font size-nya 25 ya, besar sama untuk ada di header ya. Nah, ini untuk button load ini styling tombol ini ya, tampilan datanya. Untuk background tombolnya saya buat dengan warna ini. Nah, untuk color teksnya saya samakan yaitu Ezel. Setelah itu button ini nantinya saya akan buat di tengah menggunakan margin auto ini. Nah, dan saya tebalkan teksnya menjadi 600 dan memiliki radius 8 pixel. Jadi nanti agak melengkung, nggak tajam. Nah, selanjutnya untuk button hover. Nah, hover ini fungsinya untuk lebih interaktif. Jadi misalkan kita mengarahkan kursor ke button tersebut, nantinya akan menampilkan bayangan ataupun shadow nanti yang akan kita lihat dengan transisi tersebut, yang itu nih seperti itu. Nah, ini untuk loading container yang spinnernya. Nah, teksnya nanti akan saya buat di tengah dan saya buat margin topnya biar ada jaraknya.
Nah, lanjut ke weather table. Ini untuk pengaturan tabel datanya. Saya buat width 100 agar width 100 dan max width 450 px. Itu artinya saya membuat tampilannya seperti layar smartphone. Terus teksnya saya buat warna easel. Backgroundnya saya buat gelap. Atau ini seperti abu-abu. Nah, memiliki border radius juga. Dan selanjutnya untuk pengaturan apa ini namanya, table header. Nah, jadi tabel ini memiliki border 1 pixel dengan warna ini, warna abu-abu tapi yang lebih terang dari background tabelnya. Nanti akan kita lihat. Nah, memiliki padding, terus juga teks lainnya nanti saya buat teksnya nanti sampel seperti itu. Lanjut ke ini fokus ke table header atau judul di per kolomnya gitu, yang paling atas tabel, seperti waktu, suhu, dan feeling. Nah, nanti ini akan diatur di sini. Background colornya berbeda dari background tabel, membedakan ya, dan menebalkan dengan fungsi dengan ini font weight. Jadi langsung saja kita jalankan, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, langsung kita jalankan dengan Ionic Surf. Oh sorry, saya lupa save. Sorry. Oke, saya save terlebih dahulu, baru saya jalankan. Nah, ini tampilan pertama. Maka dari itu, kenapa tabelnya tidak langsung ada? Karena itu tadi ada fungsi yang dimana tabelnya itu dikosongkan terlebih dahulu. Jadi nanti saat kita klik ini, tabelnya akan muncul. Nah, ini. Jadi akan saya jelaskan dulu. Nah, ini tabel, ini header tadi yang akan kita buat lebih besar ya. Saya nggak buat di tengah karena ini udah di tengah buttonnya. Jadi biar lebih enak dilihatnya. Nah, untuk hovernya tadi, button ini kan ada biar lebih interaktif gitu ya, biar enak dilihat. Ada shadow kayak bayangan, dan transisinya kita lihat. Nah, ada muncul seperti abu-abu. Nah, ini fungsi tadi dari hovernya yang di style. Setelah itu ini teksnya juga sama semuanya ya, teksnya tuh sama, nggak ada yang beda. Hoppings yang tadi sudah saya import dari Google. Setelah itu kita lihat di sini loading, kita lihat loadingnya. Nah, itu ada spinner tadi dan kata-katanya mengambil data gitu, mengambil data cuaca titik-titik. Itu yang tadi ada di template Ionicnya. Dan ini adalah tabel header yang tadi kita buat terakhir, stylenya lebih tebal dan apa tadi ya, backgroundnya beda dari yang bawah biar lebih membedakan aja. Nah, ini untuk waktunya diambil dari time. Terus suhunya diambil dari sini yang bawah, temperatur tuh. Nah, feeling ini emoji yang ditampilkan berdasarkan suhunya gitu. Yang tadi kan kita lihat 24 ke bawah itu dingin, 30 ke atas itu hot gitu ya. Nih kita lihat, tapi di datanya ini nggak ada dingin sih, nggak ada 24 ke bawah seperti itu. Jadi yang tampil cuma kayak emot senyum ini karena suhunya normal dan panas gitu aja. Ini saya menampilkan semua datanya, data dari API semua ditampilkan di sini. Kita lihat ini 25,4 derajat Celcius. 25,4 derajat Celcius nih. Sesuai yang terakhir 25,4 derajat Celcius. Yang pertama 25,8. Apakah benar? Ya, benar, 25,8. Seperti itu. Sepertinya tampilan aplikasi cuaca saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada salah penjelasan dari saya, mohon dikoreksi. Dan saya harap saya mendapat nilai yang cukup memuaskan. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih.